sahabat inovasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kita hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang siswa inovatif. Selamat datang Mas Dharma Ardianto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Dharma Ardianto ini salah seorang siswa dari SMAN 3 Unggulan Kayu Agung, benar ya? Benar. Ya, gimana pembelajarannya? Kelas berapa sih? Alhamdulillah, sekarang sudah kelas 11. Oh, kelas 11 itu berarti 2 SMA ya? Iya, Bu. Kelas 2 SMA, berarti bentar lagi lulus ya? Iya. Gimana kabarnya? Lancar? Sekolahnya tetap offline, online? Ya, sekarang masih luring dengan daring dibagi shiftnya. Oke. Nah, Mas Dharma ini mau cerita nih atau berbagi informasi dengan kita terkait inovasinya yaitu pupuk cair dari limbah sisa makanan siswa SMAN 3 Unggulan Kayu Agung. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, apa sih kok bisa terpikirkan mau buat pupuk cair dari limbah sisa makanan? Silakan. Ya, jadi begini. Inovasi kami membuat produk pupuk cair ini berlatar belakangkan oleh sekolah kami merupakan sekolah lingkungan, sekolah Adiata. Jadi kurang lebih luas sekolah kami itu 3 hektar. Dengan 50%-nya itu ditumbuhi pepohonan yang kurang lebihnya itu 1000 pohon. Dengan 300 spesies jenisnya. Maka daripada itu kami berinovasi untuk menyuburkan pepohonan tersebut dengan menggunakan pupuk cair dari hasil limbah makanan tersebut. Untuk tujuannya sendiri pada saat terpikirkan untuk bikin pupuk cair ini apa nih? Untuk hanya mengumpulkan atau jangan sampai terbuang sia-sia atau gimana? Nah, untuk tujuannya sendiri selain untuk mengumpulkan dan membuat pupuk cair tersebut agar bisa digunakan kembali dan tidak terbuang sia-sia. Jadi selama ini terbuang aja gitu ya? Iya, terbuang begitu saja. Dan itu sangat tidak bisa dimanfaatkan kembali. Untuk makanan sisanya ini sendiri berarti sekolahnya boarding school ya? Iya. Itu dari kelas 1 sampai? Kelas 1 sampai kelas 3. Oh, ada boarding. Oh, jadi 1 sampai 3 itu nginep semua di asrama. Iya. Sehingga makanan tiap hari 3 kali sehari itu dikumpulkan gitu ya? Iya. Untuk pembuatannya sendiri itu seperti apa nih? Dari mulai awal kita ngumpulkan sampai akhirnya jadi pupuk cair. Untuk pembuatan awalnya itu kita harus mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan. Seperti nasi basi, sayur mayur, dan buah-buahannya tersebut. Untuk cara prosedurnya sendiri, kita memerlukan 1 kg nasi basi. Dan sayur mayurnya sekitar 500 gram. Habis itu buah-buahan 500 gram dan gula 50 gram sebagai starter. Nah, untuk cara pengolahannya sendiri, yang pertama kita siapkan nasi basinya tersebut, kita campuri dengan sayur mayur dan buah-buahan. Setelah itu kita kasih yang paling utama yaitu gula sebagai starternya. Nah, habis itu kita letakkan di plastik, kita tutup dengan rapat. Habis itu kita lubangi dengan menggunakan spatulanya tadi. Nah, kita masukkan dalam kontainer. Nah, kontainernya tersebut sudah berisi kurang lebih air sebanyak 3 liter. Direndam gitu ya? Direndam. Setelah direndam tersebut, kita fermentasikan sekitar 3-5 hari, Bu, untuk sampai dia jadi reaksi gelapnya. Setelah itu 3 hari sampai 5 hari kemudian kita cek bagaimana, sudah ada baunya yang sudah keluar, apa warna airnya sudah berubah begitu. Nah, untuk apabila sudah berubah seperti itu, kita dapat memanennya atau mengambil hasilnya tersebut. Itu disaring atau diperas sehingga warnanya bisa jadi kayak putih keruh gitu ya? Putih pekat. Putih pekat ya? Putih pekat dan berbau masam. Oh, ada berbau masamnya gitu ya? Nah, itu diperas ya? Atau disaring atau gimana? Disaring kami. Disaring. Jadi hasil dari fermentasi yang sudah 5 hari tadi dipanen, sudah bisa dipanen gitu ya? Terus biasanya dari komposisi yang disebutkan tadi jadinya berapa botol tuh? Bisa, untuk saat ini bisa sampai
10 lah Bu. 10 botol ya, lumayan juga ya. Lumayan. Nah itu dipakainya dilarutkan lagi ya dengan 4 liter air tadi ya? 4 liter air. Oke kalau gitu. Sebelumnya tahu dari mana nih bahwa nanti si limbah makanan ini bisa kita jadikan pupuk cair? Apakah memang ada pelajarannya atau memang dari guru bimbingannya gitu? Nah, untuk hal tersebut kami mencari referensinya, alhamdulillah, mulai dari mencari di perpustakaan, di media sosial, internet, dan juga bimbingan kepada para guru dan kawan-kawan sekalian. Oh gitu. Pernah nggak dicek gitu bahwa ini sudah berhasil atau tidak pupuk ini untuk dijadikan benar-benar seperti pupuk gitu, tumbuh gitu kan? Untuk itu kami sebenarnya sudah 2 tahunan inilah Bu, kita untuk melakukan pemupukan itu. Kita banyaknya pepohonan tersebut kita gunakan dan kita kembangkan lagi Bu. Berarti ini udah dimulai di 2020 ya? Iya, dan mulai lagi kami 1 bulan lagi ini mengembangkannya lebih baik. Itu pengembangannya kayak apa tuh? Dengan cara untuk pengembangannya sendiri kita gunakan untuk pemupukannya itu kita kasih 10 ml pupuk cair ini ke dalam 4 liter air. Lalu kita berikannya itu 2 minggu sekali untuk pemupukan. Itu tanamannya apa? Mulai dari tanaman pisang, tanaman sawo. Habis itu ada juga tanaman seperti pepohonan lah Bu. Oh gitu. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah lah ya gitu. Pernah ada uji lab atau uji apa yang bisa menyebutkan ini pupuknya mengandung apa gitu? Pernah nggak dilaksanakan? Untuk itu belum kami laksanakan. Belum sampai pengembangannya ke sana ya. Cuma memang udah terbukti nih bahwa tanaman-tanaman yang disirami dengan pupuk ini tumbuh subur gitu ya. Alhamdulillah. Nah selama melaksanakan inovasinya ada hambatan nggak? Untuk hambatannya sendiri kami sedang menginovasikan untuk dapat bertahan agak lama. Untuk selama ini mungkin cuman bertahan sampai 2 mingguan lah Bu. Jadi kami harapkan untuk dapat bertahan lebih lama begitu. Yang bertahan lebih lama itu apa tuh? Seperti pengemasannya untuk. Oh gitu. Nah itu proses produksinya begitu dikumpulkan setiap hari atau gimana? Atau nunggu mereka si makanannya basi dulu atau gimana? Bisa kami waktu itu 3 hari sekali dan 1 minggu sekali sampai mereka benar-benar ada yang basi dan sudah terkumpul semua. Oh gitu. Jadi sekali banyak proses produksinya ya? Iya, sekali. Alatnya kayak apa tuh? Alatnya bisa kita gunakan kontainer seperti alat pengisi air itu Bu. Oh gitu. Nah ini produknya ini sudah digunakan untuk orang banyak atau masih terbatas kepada sekolahan? Untuk hal itu kami menggunakannya prioritaskan untuk lingkungan sekolah. Oh di sekolah ya. Untuk rencana ke depan nih, kira-kira untuk produknya sendiri, kalau saat ini belum ada merek ya? Iya. Belum ada merek. Nah, untuk rencana ke depannya kira-kira mau seperti apa? Untuk rencana ke depannya semoga pupuk cair ini dapat dikembangkan lagi lebih spesifikan dan dapat meluas mulai dari kalangan sekolahan, terus kalangan kecamatan, habis itu kabupaten dan insya Allah bisa sampai nasional. Amin. Pesan dan kesan deh terakhir untuk sahabat inovasi di rumah kira-kira seperti apa? Untuk pesan dan kesannya yang ada di rumah untuk menjadi siswa yang lebih berinovasi dan tidak pernah putus asa untuk membuat kreasi-kreasi yang dapat bermanfaat bagi semua orang dan berbagai pihak. Nah, untuk saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Haji Anis Joko Santoso SPD MM dan guru pembimbing kami tercinta yaitu Bu Evi Setiawati SPD MSI dan partner sekaligus kawan sahabat pembuat produk cair ini yaitu Muhammad Atauzi dan kawan-kawan sekalian yang tercinta. Terima kasih sekali lagi Mas Dharma udah datang ke sini berbagi informasinya. Semoga rencana pengembangannya berjalan lancar ya. Amin. Semoga pupuk cair ini akhirnya bisa sesuai dengan yang diharapkan, lebih berkembang dan lebih baik lagi ya dalam memproduksinya. Nanti kita undang lagi untuk bercerita lagi tentang inovasi berikutnya. Baik. Sahabat inovasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ataupun inovasi ini bisa meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube kita
di podcast One Day One Innovation. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.